Tahukah kamu, nama Tasikmalaya bukan sekadar nama kota. Ia lahir dari bencana alam, dicatat oleh prasasti abad ke-12, dan disahkan oleh kolonial Belanda sebelum akhirnya diakui oleh negara Indonesia. Banyak orang hidup di Tasikmalaya, tapi tak banyak yang tahu bahwa tanah ini pernah disebut sebagai pusat kekuasaan tua di Priangan Timur, jauh sebelum Bandung dikenal dunia. Hari ini, kita akan membuka kembali babat yang nyaris terlupakan. Inilah kisah asal-usul Tasikmalaya. Secara geografis, Tasikmalaya berada di jantung Priangan Timur, diapit gunung, sungai, dan dataran subur. Wilayah ini sejak lama dikenal sebagai tanah pertanian, jalur perdagangan, dan tempat persinggahan penting dari pesisir selatan ke pedalaman Jawa Barat. Namun jauh sebelum ada kabupaten, kota, apalagi batas administrasi, Tasikmalaya sudah lebih dulu hidup dalam catatan sejarah. Bukti tertuanya bukan cerita lisan, melainkan prasasti batu. Pada 21 Agustus 1111 Masehi, sebuah prasasti ditulis di kawasan Gunung Galunggung. Prasasti ini dikenal sebagai Prasasti Geger Hanjuang. Disinilah nama Galunggung disebut sebagai pusat kekuasaan. Artinya, wilayah Tasikmalaya modern pernah menjadi bagian dari Kerajaan Tua Sunda yang eksistensinya diakui secara resmi oleh para ahli sejarah. Prasasti ini menandai bahwa daerah Galunggung bukan wilayah pinggiran, melainkan tanah penting dalam struktur politik Sunda kuno. Dan Galunggung bukan hanya gunung, ia adalah poros sejarah Tasikmalaya. Lalu dari mana datangnya nama Tasikmalaya? Menurut kajian bahasa Sunda dan catatan kolonial, kata ini berasal dari dua unsur. Tasik, yang berarti danau atau laut kecil, Malaya, yang berarti hamparan luas atau menyebar. Beberapa penafsiran menyebut Tasikmalaya berarti hamparan air yang meluas. Ini bukan kebetulan. Letusan Gunung Galunggung di masa lampau menyebabkan aliran lahar, pasir dan air menyebar luas di wilayah sekitarnya. Tanah berubah, air menggenang, bentang alam pun tak lagi sama. Masyarakat menyebut wilayah ini sebagai Tasiknu Ngamalaya, air yang menyebar kemana-mana. Dari bencana, lahirlah sebuah nama. Sebelum dikenal sebagai Tasikmalaya, wilayah ini bernama Sukapura. Sukapura adalah nama kabupaten lama yang dipakai hingga awal abad ke-20. Namun pada tahun 1913, pemerintah kolonial Hindia Belanda resmi mengganti nama Kabupaten Sukapura menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Penggantian ini bukan tanpa alasan. Nama Tasikmalaya dianggap lebih mewakili kondisi geografis dan identitas wilayahnya. Sejak saat itu, Tasikmalaya bukan lagi sekadar sebutan lokal, melainkan nama administratif resmi yang tercatat dalam dokumen negara. Di masa Belanda, Tasikmalaya berkembang sebagai pusat ekonomi, pendidikan Islam, dan perlawanan rakyat. Pesantren tumbuh, perdagangan hidup, dan semangat perlawanan tidak pernah padam. Setelah kemerdekaan Indonesia, Tasikmalaya tetap menjadi bagian penting Jawa Barat, hingga akhirnya pada tahun 2001, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 yang meresmikan kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom, terpisah dari Kabupaten Tasikmalaya. Sejak itulah Tasikmalaya berdiri sebagai kota sendiri, tanpa meninggalkan akar sejarahnya. Hari ini, Tasikmalaya dikenal sebagai kota santri, sentra kerajinan, dan tanah yang religius. Namun di balik ramainya kota, padatnya jalan, dan hiruk-pikuk modernitas, tersimpan jejak kerajaan tua, bekas letusan gunung, dan doa-doa leluhur yang membentuk identitasnya. Tasikmalaya bukan kota yang lahir kemarin sore. Ia lahir dari alam, dibesarkan oleh sejarah, dan disahkan oleh negara. Jadi jika suatu hari kamu menginjakkan kaki di Tasikmalaya, ingatlah, kamu sedang berdiri di atas tanah yang namanya lahir dari bencana, dikuatkan oleh kerajaan, dan bertahan hingga hari ini. Inilah Tasikmalaya. Bukan sekadar nama, tapi sejarah yang masih hidup. Follow, like, comment, dan share untuk kisah berikutnya.